Lagian mau gue musuh nggak ngeliatin kalian nggak. Saya gue yang banyak musuhnya aja hidupnya masih santai, gak usah dipusingin guys, gak usah pusingin gue. Jadi lah dari global. Sebanyak-banyak musuhnya gue masih bisa beli tanah nih, gue kasih lihat ya. Gue mau nyombong. Nih, gue beli 700 meter persegi di Bali. Nih, tuh harga tanahnya 7,6 M. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi hidup gue tuh enak guys. Kalian gak usah pusingin hidup gue. Lagi banyak masalah aja gue masih bisa beli tanah di Bali loh, di Bali. Jadi gak usah repot-repot guys, sumpah. Kalian tuh cuma buang-buang waktu, apalagi musuh-musuh gue tuh. Kalian cuma buang-buang waktu, gak bisa kalian bikin gue down itu. Karena kalau mau bikin gue down itu, ya caranya bukan begitu. Kalau pikiran gue tuh, di otak gue tuh udah gimana caranya supaya uang gue berkembang, bagaimana caranya supaya bisnis gue berkembang. Segala macam masalah sudah gue pernah hadapi guys. Kalau masalah kayak begini mah kecil. PT Bank Indonesia atas nama Ayu Prita 418051. Manila ini. Kayak bisa guys kalian bikin gue down. Gue tuh selalu memberikan diri gue ini ketika bermasalah, gue pasti memberikan diri gue dalam satu hari itu space untuk merenung ya ke diri gue sendiri nih. Nah, ketika satu hari itu gue sudah mendapatkan jalan keluar, apa yang harus gue lakukan, besoknya ya gue santai, besoknya ya gue ya udah let it flow, life must go on judulnya gitu. Bukan yang kita kalau ada masalah merenung tiap hari, nangis tiap hari gitu kan, mengunci diri di kamar tiap hari. Nggak gitu guys konsepnya, nggak gitu. Kalau kayak gitu mati lu di dalam kamar, kalau kayak gitu gila lu yang ada. Nggak, satu hari buat gue itu cukup untuk merenung apapun kejadian yang sudah gue alami ya. Nah, ketika gue bangun tidur besoknya gue sudah dapat jalan keluar, ya sudah seperti biasa yang kalian lihat ini, kayak nggak ada apa-apa kan. Beli tanah ya kan, bayar tanah kayak gitu. Kalian kalau punya masalah besar, kalian terlalu terbawa emosi, terlalu kebawa pikiran, yang ada kalian yang repot. Makan nggak bisa, jalan-jalan nggak bisa. Jangan merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena hidup itu terus berjalan. Apalagi gue, ya masih punya 2 anak yang harus gue rawat, gue perhatikan, gue beri kasih sayang,
gue sekolahkan sampai menggapai cita-citanya. Nggak bisa guys. Kalian nggak bisa pukul sama ratakan gue dengan kalian atau dengan musuh-musuh gue yang gila-gila itu, nggak bisa. Gue ya gue, kalian ya kalian, musuh-musuh gue ya musuh-musuh gue. Nggak bisa guys. Ya. Nih baca ya, baca. 7,6 miliar. Tanah 700 meter persegi tuh. Enak gini guys kalau punya masalah tuh. Tapi memang levelnya beda-beda sih ya. Kalau gue kan memang sudah biasa tertimpa masalah. Jadi gue sudah tahu bagaimana harus menghadapi masalah. Tuh. Masalah terberat dalam hidup gue atau cobaan terberat dalam hidup gue itu ketika gue kehilangan kedua orang tua gue di masa muda. Itu adalah cobaan terberat guys ya. Kalau kalian masih mempunyai orang tua, jaga, kasihi, sayangi. Jangan sampai kayak gue, yatim piatu usia muda, meninggal juga dalam keadaan sakit. Gue meninggal dalam keadaan habis sholat Jumat, nggak awal dulu. Nah, itu lebih sakit guys. Itu lebih sakit dibanding masalah yang sedang gue hadapi sekarang ini. Paham kalian ya? Jadi masalah kayak begini mah, aduh guys. Kalau musuh gue, mereka pikir dengan masalah ini gue bikin gue down. No. Tidak. Gue permudah jalan kalian semua. Enak-enakan sih jalan-jalan sama pacarnya. Anaknya gak diurusin. Hey. Buka mata musuh-musuh gue. Buka mata kalian. Setiap tahun, malam tahun baru memang gue tidak pernah ada di Indonesia. Gue selalu pergi sama anak-anak gue. Kebetulan gue punya pacar di penutupan akhir tahun. Ya kenapa gak dia ikut? Kok masalah? Kok saya netizen yang gak suka sama gue? Kalian cek, setiap tahun pergantian tahun gue pasti jalan-jalan. Gak mungkin gue gak jalan-jalan. Ada lagi si anak buahnya babunya si Rama Ulen. Jalan-jalan bisa, ngurus anak gak bisa. Lah terus gue jalan-jalan emang gak bawa anak itu? Emang Aska Arkana gak gue bawa itu tahun baru? Kan kalian lihat. Kecuali gue perginya berduaan doang sama Matthew. Baru kalian bisa bilang gini, emaknya sibuk pacaran, anaknya gak diurusin. Itu baru. Kalau orang gue perginya, adik gue ajak, pacar adik gue ajak, tim gue ajak, anak-anak gue ajak, pembantu gue ajak. Terus gimana maksudnya? Dokter Oki mana? Dokter Oki ada di rumahnya. Si Bems tuh lagi sakit demam. Ternyata mau tumbuh gigi. Jadi dokter Oki sebagai orang tua pertama kali baru punya anak, dia was-was. Mana? Gak usah ngajarin gue deh how to be parenting yang good. Terus kalau gue ada masalah, gue gak boleh happy-happy gitu. Gue harus merenung sesuai sama yang kalian inginkan musuh-musuh gue. Enak aja. Kalau gue gak punya anak dua mungkin. Nah anak gue masih ada dua Aska Arkana. Emaknya kebanyakan merenung. Yang ada anaknya kagak keurus yang dua. Belum. Suka-suka gue lah. Gue mau jalan-jalan kayak gue mau shopping. Suka-suka gue.
Kalian kalau mampu urusin si Laura, Loli, ambil. Kalau komen gampang banget netizen. Ya iyalah, anaknya kan nyontoh maknya. Lu pikir gue kalau melakukan hal yang buruk-buruk depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau melakukan hal yang endul-endul depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau ngapa-ngapain itu depan anak gue? Gila-gila. Gue aja yang di pikiran kalian itu perempuan gak bener, gak pernah gue bunting di luar nikah. Paham kalian? Nah, sampaikan ke musuh-musuh gue tuh. Ada gak berita? Nikita Mirzani hamil di luar nikah. Coba cari beritanya kalau nemu kalian. Gue nikah dulu baru bunting. Bukan bunting dulu baru bikin kasus. Lagian gue ini udah tua guys, udah 38 tahun. Kalau gue mau pacaran emang kenapa? Kalian pikir ini gue anak muda apa gimana sih? Gak boleh pacaran? Ini udah tua. Gue 38 tahun. Kalau gue mau pacaran ya emang kenapa? Ini lagi keluarga Rama SS Uler sibuk ngurusin gue pacaran, sibuk ngurusin gue ini, katanya anak ditelantarkan. Sampai ini tuh orang ditelantaran dalam bidang yang mana? Ditelantarkan dalam segi mana? Coba gue mau tahu. Dari bayi, dari dalam kandungan nih ya, baru ditiup sama Allah nih. Gue kasih tuh jabang bayi di perut lo ya. Sampai umur 16 tahun. Gue sekolahin, gue kasih makan, badannya sampai gede begitu tuh si Loli. Bisa nginjek London, gue ajak jalan-jalan, liburan sebelum ada kasus ini. Kan kalian punya mata. Bagaimana ajak anak-anak gue liburan? Kan kalian punya mata. Segala hobi Loli itu ya, gue bisa adain. Kan kalian punya mata. Kalian compare sama 5 bulan dia di rumah aman. Kalian gak bisa lihat tuh dari jabang bayi sampai umur 16 tahun gue rawat. Kalian compare-nya sampai 5 bulan di rumah aman. Kan kocak, lucu gitu. Ya kalau di rumah aman 5 bulan ya emang dia wajib di situ, kan dia lagi berkasus hukum. Aneh. Pikiran orang Indonesia tuh gelap mata sama budek. Lu pikir lu kasih tau musuh-musuh gue tuh ya, siapa? Fitri anak durhaka ya, siapa lagi tuh lah gerombolannya. Lu pikir dia gede tuh gede sendiri, kagak gue susuin, kagak gue kasih makan, Lu pikir tuh anak pinter sendiri, bukan karena dari gue sekolahin, bukan karena dari gue lesin. Coba deh ajarin gue gimana. Jangan kan musuh gue yang aneh-aneh, netizen juga aneh-aneh. Anak 5 bulan nggak dilihat, emang lu lihat kalau gue kesana diem-diem? Emang tuh anak aja kebanyakan bohongnya. Terus kalian lihat kan, dia kabur dari rumah aman, badannya montok banget. Itu makan apa? Makan angin. Makan angin dia, badannya montok banget, bajunya bagus-bagus. Tuh dari siapa? Dari siapa? Menang-menang, meteng-teng gitu. Emang kalian pikir si Loli teriak-teriak di rumah aman, sekamar sama open BO, sekamar sama yang kena HIV? Bohong, orang dia sekamar sendiri. Dia loh sekamar sendiri di rumah aman. Gue ini masih jadi ibunya, gue ini masih jadi walinya, gue tahu semuanya. Gimana sih? Nih, kita herbal. Diminum dulu biar gak gembrot.
Ya kali anaknya Nikita Mirzani di rumah aman dicampurin sama anak-anak yang lain. Otaknya dijalanin guys. Otaknya dijalanin guys. Lu pikir gue nggak punya uang buat beli tuh rumah aman? Percaya aja kalian. Di rumah aman aku digabungin sama yang open BO yang kena AIDS. Nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjaannya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga, bertanya-tanya gue juga. Kalian mau nyalah-nyalahin gue? Mau nyalah-nyalahin di bagian yang mana? Lu sih waktu anak pulang nggak dibukain pintu. Siapa yang membukain pintu? Siapa yang membukain pintu? Orang dia aja bawa kamera. Orang lu lihat, lu datang ke rumah gue, lu lihat CCTV di depan jalanan gue tuh ada 2. Ini kelihatan dia datang sama siapa? Dia datang selalu sama Kang Semir. Dan gue tahu karena terlihat di CCTV. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk gue bukain, oh Loli sayang, welcome home gitu. Bener kan? Kalau memang itu anak bener mau pulang, kenapa itu anak nyempetnya ngerekam, sempet ngerekam pembicaraan tuh anak sama adik gue Edo. Logikanya, kalau emang itu anak pure mau pulang, ya. Kalau anak itu pure mau pulang, kok ada loh rekaman dia lagi ngomong sama adik gue depan pintu? Ayo, pikir dulu deh yang diposting sama si Fitri anak durhaka pengusaha halu itu. Kok bisa ada rekamannya kalau tuh anak betul-betul pengen pulang ke rumah, bertemu adik-adiknya, tidur lagi di kasur yang enak, di kamar yang enak, fasilitas yang lengkap. Pikir, pakai otak. Benci boleh, bodoh jangan. Selalu kan gue bilang begitu. Netizen ini kalau komen, kenapa anaknya pulang nggak dibukain pintu? Lah lu lihat dulu, denger kan ada rekaman. Berarti dia pulang untuk apa? Untuk apa dia pulang? Gue mau tanya. Nah, kalian ini kan pinter-pinter, sama musuh gue ini kan pinter-pinter semua ini. Aduh, capek banget. Kok bisa tuh lo ada rekaman? Kok bisa dia balik pas lagi nggak ada gua? Itu dia balik kan lagi pas nggak ada gua. Tapi handphone gue tetap CCTV di rumah. Adik gue telepon, Kak, ini ada Loli. Coba bentar, kakak cek dulu CCTV. Oh ya bener, di ujung ada Kang Semir. Di ujungnya lagi ada kakaknya siapa tuh? Kang Semir tuh yang mukanya butek banget itu tuh. Ya terus ngapain dibukain pintu? Pertama, yang punya rumah juga nggak ada. Yang punya rumah nih Nikita Mirzani nih nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada suara rekaman. Suara rekaman kok bisa ada? Berarti apa? Tapi kamu kalah, nggak ada gue kalah. Kalah dalam segi mana gue? Nggak ada. Yang kalah tuh kalian. Makanya kurang cerdik, harus cerdik main. Kalau mau berperang sama gue tuh harus pinter. Gak bisa kalian kalau gak pinter tuh ngadepin gue tuh sulit guys. Serius. Kalian tuh kalau mau menghadapi Nikita Mirzani tuh harus pinter, harus cerdik. Tambah ke rekening biasanya. Sekarang kalau lihat gue biasa aja ya memang gue begini. Gue tuh nggak suka punya masalah berlarut-larut. Mending gue kerja, mending gue ngasilin duit. Biar gue bisa ajak anak-anak gue liburan lagi, bikin kalian senyo lagi, bikin gregetan lagi sama gue. Orangnya begitu guys. Keterangan rekening salah. Salah. 151.
Kok nggak boleh? Tunggu guys, gue mau transfer duit dulu guys. Ini lebih penting daripada ngeladenin kalian nih. Ayo, Pak Berita. Ayo Berita. Kok nggak ada sih? Aska, handphone Aska ini pinnya berapa ya? Pin handphone. Sini naik dulu. Ini nih pin handphone kamu nih. Nikibul. Kalian mau bilang gue Nikibul juga kagak ngaruh guys. Kagak ngaruh. Mau ngomong gue Nikibul, gue tetap kaya. Mau bilang gue Nikibul, gue tetap eksis. Mau kalian bilang gue Nikibul, gue tetap happy. Ini bukanya. Ini buat apa? Bukan, buka itunya. Kamu mau telepon Uncle Zack. Kok dari handphone aku? Iya, ini kayaknya kamu WhatsApp-nya udah mati ininya apa? Iya, aku udah lama nggak pakai HP. Nggak pakai HP, kamu udah lama nggak pakai handphone. Ini harus dihapus dulu nih bang. Oke. Nikibul, nggak apa Nikibul. Yang penting kalian tetap nyari gue kan? Nikibul, nggak apa-apa Nikibul. Yang penting gue hidupnya masih begini aja bisa kalian tonton kan? Sebel nggak lo sama gue? Sebel kan? Bohong kalau kalian nggak sebel sama gue gituin. Sebel pasti. Nikibul, nggak apa-apa Nikibul. Penting gue tambah kaya. Mau apa lo? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Iya sayang. Mana? Ayah, mana dia ayah? Ini kayaknya kamu coba urusin WhatsApp-nya Aska udah nggak bisa nih kayaknya itunya mati deh apa? Dia udah nggak pakai handphone tuh ada 2 bulan. Tenggang waktu ininya udah mati. Ayah, ini kayaknya Ayu Prita nomor rekeningnya salah nih. Aku udah masukin berkali-kali nomor rekeningnya salah tertulisnya di sini tuh. Ini aku di depan. Lah itu makanya nggak ada juga. Coba. Ayah demi Allah ini tuh rekeningnya. Kamu udah WhatsApp dia belum? Belum. Aku kan dapat yang surat yang kertas ini loh yang ada di aku. Kertas PPAT. Nih, kasih tahu deh dulu. Nih ya, 41 apa? Dia udah datang belum? Ada uang buat bayar gas kemarin. Oh, nih. Tunggu dulu, 51. Nih. Noh. 5M mana? Emang kalian ikut taruhan? Hah? Minta 5M. Ikut taruhan nggak? Gak usah ngomong-ngomongin 5M guys. Kalian 500 ribu aja ngos-ngosan. 5M mana? Pertanyaan gua, kalian ikut taruhan nggak? Oh, gue jawab semua sekarang. 5M. Gak usah ngomong 5M guys.
kalian 5 aja kalian ngos-ngosan. Ngomongin 5M. Apa katanya? Tuh bisa. Gimana? Aku lihat misalnya Oh iya. Belum telepon dia lah teh. Oh iya, sebentar HP-nya di bawah. aku dapat katanya lagi mau beli obat yang terus. Oh, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nih teh. Kok aku bangun siang banget sih? Padahal aku tidurnya cepet loh. Ya biarin atuh kan kemarin-kemarin nggak tidur. Nggak ada kerjaan. Kau meninu. Sini mbak dulu itunya. Cinta kasihku. Kamu nih, kamu ada nggak ada pulsa nggak di handphonenya? Kayaknya ada deh, coba. 81. Halo, selamat sore. Yuk. Ini kita nih, pin apa nomor rekening yang kamu kasih salah loh. Nih, nomor rekening salah kan nomornya aja biar cepet. Nomor sih, terima kasih Mbak. Berangkat tutup apa tuh bukan di mana, bukan di luar. Gibel 5M. Ngapain lu? Hah? Minta 5M. Ikutan. Kibul sekibul-kibulnya gue tinggal di tempat yang nyaman. Percaya aja lu sama Waria. Iya aja tebas burung perkututnya. Minta 5M, tapi nggak ada yang ngajakin gue rohan saat itu. Gimana? Coba waktu gue bilang, ayo sini taruhan sama gue 5M, ayo gue mau, enak, nggak ada. Kau bagai matahari. Tenang guys, semua omongan kalian tuh bisa gua jawab. Mana sih, gue belum balas sih. Dia mana sih, marah. Kenapa sih? Ya, kamu budaya sih. Itu nih apa? Ya, supaya sini. Marah. Apa sih? Lama banget lagi nih dia. Halo? Di mana lu? Gendut. Ini gue mau jalan ke situ habis nganterin adik betul. Yang ucap cus. Tadi gue bilang Malintang, yuk. Itu apa namanya? Si Evin minta ditransfer apa itu? Ada kirim ke lu juga nggak? Ya udah. Lu udah sampai mana ini? Ini gue baru mau jalan, tadi ngantri di kasir, Cong. Ya udah, udah. Ya, Nih.
Ami Mail kemana? Ya di rumahnya lah. Ntar jam 5 ketemu sama Mail. Kalau udah dikirimin nomor rekeningnya kasih aku ya. Nih gue baru mau keluarin skincare lagi, tapi ini masih mau diuji coba tuh. Sample only, not for sale. Ini sampel nih, sampel. Musuhnya malah nyentil Bang Hotman. Biar ada dia mau ngapain, suka dia juga pengangguran. Kalau nggak pengangguran tidak akan ada waktu ya, tidak akan ada waktu untuk komentarin gue melulu. Ngomentarin orang tuh cukup sehari 2 hari, kalau sampai berminggu-minggu fix pengangguran. Udah nggak diajak, komen melulu. Apa namanya kalau bukan pengangguran? Coba. Tanya, apa jawabnya? Tolong jemput anakmu. Lu aja yang jemput. Lu yang jemput, ntar gue ongkosin. Mau? Nyuruh gue. Kalian aja yang jemput. Ntar gue ongkosin, kasih nomor rekening. Gue ongkosin, gue kasih juga nanti uang makan. Repot. Kerja nyuruh-nyuruh aja. Tangannya kenapa? Ini berantem sama Thanos, makanya jadi hijau-hijau. Udah belum? Coba telepon lagi. Mana? Bukan. Ke SMS kali. Belum sih. Coba telepon lagi. Mbak, mana Mbak? Capus, ntar aku lupa. Ke nomor ini? Iya, ke nomor yang ibu pakai telepon ini. Kok nggak masuk? Nggak masuk ya? Enggak. Saya sebutin aja. Ibu. Tunggu. Iya, berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok mau sih? Coba Mbak ulangi lagi Mbak. Oke. Nomor rekening sudah kalau ini nomor rekeningnya sudah terdaftar. Nggak mau dia. Nomor rekening salah terus dari tadi. Yang ini udah bisa karena sudah terdaftar kan, pernah transfer pakai rekening itu. Tunggu. Oke, Mbak Ayu Prita Melayana. Mia Meliana. Oke.
Berapa tadi ya? 2, 2, 3, 7, 5. Ini 2, 2, 3, 7, 5. Coba sini dulu, pinjam lagi. Dia, ini kan gue mau bayar pajak tanah. Berarti ngomongnya apa beritanya? Pembayaran pajak gitu ya. Tanah yang di mana disebut gitu aja. Oke. Down. Otoritasi. Oke. Bebe nih udah nih. Bebek. Ini udah. Kau di mana? Mana kabarnya? Nggak tahu. Dah selesai. Lima menit lagi udahan live-nya. Kau bagaimana? Kok ini sih? Aneh. Buat beli susu, Ami. Kalian tuh kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Jadi anaknya kayak gini-gini nih. Anaknya nanti terbengkalai. Buat beli susu aja belum bisa. Gua aja ya secara keuangan aja udah bagus aja kalian bilang gue menelantarkan anak. Kayak mana yang kayak kalian buat beli susu aja repot. Gua aja yang udah memfasilitasi anak-anak dengan makan bergizi, sehat, sempurna aja masih dibilang menelantarkan anak. Kayak Siapa feeling ini bukan? sedih banget. Nggak usah sedihin anak orang kaya, woi. Loli itu anak orang kaya. Kalian sedihin orang kaya. Kalian kalau sedihin tuh anak-anak tuh di pinggir jalan yang ngamen di lampu merah, hujan-hujan begini-begini, Bu, makan Bu, belum makan Bu, tuh yang kalian kasihanin.
Kalian kalau mau kasihan itu anak yang dibuang dari bayi sama orang tuanya tuh baru. Ini anak orang kaya kalian kasihanin. Udah tuh anaknya udah gede lagi, udah ngerti laki. Kadang-kadang kalian ini suka aneh-aneh aja ya. Sih lihat loli, ngapain kalian sedih kaya? Kecuali itu loli dari kecil buat larin. Gue suruh ngamen tuh di pinggir jalan. Mana juga suruh ngamen, nggak mungkin juga. Dari dulu gue udah jadi artis. Jadi artis kan gue udah hampir 17 tahun nih sama ini. Bentar lagi nih bulan Mei 17 tahun nih gue jadi artis. Sedih ya, dengan kalian sedih anak kaya. Itu hanya Laura Mezani Mawardi sama Rok hidup susah. Kalian mau sedih. Ada aja kalian tuh. Ada-ada aja. Memang netizen Indonesia itu unik-unik, emang unik-unik. Ih, lihat loli nasibnya, dia yang milih nasibnya seperti itu. Bukan ibunya yang memilih nasibnya seperti itu. Dia sendiri yang memilih nasibnya seperti itu. Mau sama Tripang. Soalnya kalian ini dididik orang tua kalian kayak mana nggak ngerti gue itu. Nggak ngerti gue itu. Semua itu anaknya begitu pasti salah didikan orang tuanya. Lo lihat gue, lo pikir orang tua gue salah ngedidik gue? Masih mending tuh anak nggak gue jedotin palanya ke tembok ya. Coba kalau dia hidup di tahun 86. Segala kepala gesper, kepala kayu, kepala apa lagi, kepala panci, kalau bisa kepala ulekan tuh nyampe tuh ke kepala gue. Ketimbang cuma dibentak aja berasa kayak ditonjokin satu RT. Kalian tuh beruntung ya buat anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Coba kalau kalian lahir itu di tahun 86 ya. Kayak gue nih 86 nih. Segala pukulan-pukulan Dragon Ball tuh udah pernah gue rasain. Ini cuma bentak aja. Ini cuma dibilang gue usir loh. Berasa kayak diain aja. Disentil begini aja udah rasanya kayak disentil pakai ulekan. Pada gue nggak tahu ya ibu-ibu yang pada atau siapa yang pada ngebelain anak-anak begitu nggak tahu ya. Gue kasih tahu ya sebelum selesai gue kasih tahu. Setiap orang tua itu punya cara didik masing-masing yang berbeda dan setiap anak di rumah itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Nggak ada karakter anak satu, karakter anak dan karakter anak nomor 3 sama. Ada ya, kayak gua nih 4 bersaudara. Abang gue, adik gue tuh nggak sama otaknya, nggak sama wataknya, nggak sama dan nggak sama juga cara didikannya. Ya, dan gua ngerti kalau abah yang bilang pasti anak nyontoh orang tuanya. Berarti kalau anak-anak itu yang sekarang udah pada gede jadi homo sapi itu contoh bapaknya. Contoh ibunya ya. Terus apa kabarnya tuh anak-anak ustadz yang pakai narkoba? Nyontoh bapak ibunya pakai narkoba juga tuh ustadz itu tuh. Gak usah jauh-jauh. Haji Roma Abi pakai narkoba. Kok anaknya narkoba kali? Kalau nyalain orang tua mendidik itu mendidik anak itu beda. Kok ngajarin orang penting lah. Tuh kan gue ludahin deh. Kalian tuh emosi memuncah, tahu nggak? Orang itu rumah
ketika dia sudah sekolah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibunya. Anak sekolah tuh orang ngintilin sampai ke sekolah. Nah, kalau udah bandel, nah berarti udah masuk masa sekolah. Berarti apa sih? Pergaulan. Kok kayak gitu mesti diajarin tuh lo orang tua di luar sana. Dikit-dikit yang disalahin orang tua. Masih bagus gue biayain. Masih bagus gue kasih makan sampai gede. Masih bagus gue terbangin ke UK tuh. Tetap aja gue yang disalahin. Gue yang disalahin. Lu pikir anak gue cuma searab ya weh. Kalau satu failed ya udah ikhlasin. Gila-gilain orang-orang di TikTok ini. Pasti anak nyontoh orang tua. Lu pikir kalau mau enak-enak tuh, sini, Ami mau enak-enak, tonton ya. Gila dong gue. Acok aja. Tiba-tiba pakai berangkas tuh. Yang pakai lo itu. Itu kayak salah satu ular ya, asrama ular beserta keluarga. Berarti kalau dia nipu sekarang berarti untuk orang tuanya gitu. Iya gitu ya. Sampai salah satu ular apa yang serem aslinya. Berarti kalau nipu sekarang kan dia kerjaannya nipu nih, overclaim ya kan. Berarti dia nyontoh ibu bapaknya, tukang tipu dia, iya. Ibu bapaknya Rahma ular itu tukang tipu, iya. Kayak si Arif Pada, ya kan? Jadi homo sapien, berarti bapaknya homo, iya. Gitu. Jawab. Tolong. Gitu. Kan salah satu ular ini kan nipu kan, jual nipu, overclaim, overprice, ya bang. Berarti orang tuanya begitu. Iya, maknya salah satu alias sama ular, bapak agak gitu, tukang tipu ya, semasa mudanya ya. Makanya contoh bapaknya gitu. Kayak mana coba? Kasih tahu gue coba. Kalau dikit-dikit orang tua yang disalahin coba. Coba. Kan ini kan selalunya gue nih yang disalahin. Katanya gue salah mendidik. Kayak mana gue salah mendidik? Dari SD, SMP, SMA gue taruh di sekolah yang baik-baik, bagus-bagus semua sampai gue pesantrenin. Kok gue yang disalahin tuh gimana coba? Berarti si Arif Panda, babunya si ular itu jadi homo, pernah dipenjara di Filipina 1 tahun ya kan, gara-gara jual diri. Itu berarti orang tuanya begitu dulunya. Makanya dia nyontoh orang tuanya begitu, iya. Terus punya temen ustazah ibu, anaknya pecandu narkoba. Berarti itu udah zaman dulunya gitu ya, masa mudanya ya. Malah dikit disalahin orang tua capek tuh nggak, semalam banding tulang cari uang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, lagi selebaran yang dibantu oleh laki manapun. Lu pikir jadi parent tuh mudah? Sekarang yang 1 anak lo 3. Lu lihat dia 3 anak gue. Ada nggak gue telarin? Ada nggak gue suruh ngamen di jalan? Ada nggak gue suruh tidur di gerobak? Ada nggak pakaian baju anak gue compang-camping? Negara mana anak gue yang belum diinjek sama anak gue untuk liburan? Kalau ngetik tuh gampang. Emang ngetik, ngomong tuh gampang. Praktek yang sulit ya. Kalau kalian mah hidup cukup mah udah alhamdulillah. Gue nggak bisa hidup cukup guys. Nggak mau gue hidup cukup. Karena gue pengen anak-anak gue sejahtera. Nggak mau gue. Kalau kalian mungkin yang ngebully gue, cukup lah, yang penting anak gue kasih makan tiap hari pakai telur goreng, pakai ikan asin, pakai sayur. Nggak, gue nggak bisa. Jangan samain gue sama kalian, jangan. Nggak ada.
Anak gue harus sekolah di tempat bagus. Anak gue harus pergi ke sekolah pakai mobil yang nyaman. Nggak bisa. Kalau kalian mau hidupnya sederhana dengan pas-pasan begitu, itu kalian yang bawa gue. Kalau anak kalian dia susah sama orang tuanya, kalian, gue nggak mau. Biar yang susah gue. Anak gue nyaman. Apalagi, ayo. Gue jawab nih. 2 menit lagi selesai. Ayo cepetan, 2 menit ya. Sekarang apa pertanyaan kalian? Mumpung gue mau jawab pertanyaan kalian semua nih ya. Kan pasti direkam nih ya. Ayo, tanya. Apa lagi? Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi nih. Udah gue jawab kayak begitu, udah selesai, nggak ada pertanyaan. Kemarin gue nggak mau jawab, ditanyain terus. Benar nonjok Rasman, benar. Kenapa emang? Emang pantas itu ditonjok, jangan kan ditonjok. Ya, diinjak mukanya juga pantas yang namanya Rasman itu. Apalagi? Apalagi, ha? Karena gue diem. Kalian jajah terus gue. Dipikir gue dijajah itu bakalan down. Enggak. Kalian lihatnya yang kasus sekarang. Kalian gak lihat tuh perjuangan gue membesarkan yang namanya Laura Mezani Mawardi tuh. Buta. Amnesia. Dipikir itu anak gede ditiup kali pakai gas balon. Kagak dikasih makan, kagak dirawat. Terus kalian compare sama masalah yang sekarang. Ya lu sih enggak terima anaknya waktu pulang. Kalau dia pulang bener, ngapain itu suara rekaman? Hah? Biar apa? Biar bisa disebarin nanti. Pulang tapi ibunya lagi nggak ada di rumah. Lagi keluar, siapa yang mau buka pintu? Orang-orang di rumah gue udah tepat melarang yang namanya Laura itu masuk, udah tepat. Karena yang punya rumah nggak ada. Paham? Yang punya rumah ini tuh gue. Semua yang bekerja di sini tuh atas perintah gue. Kalau orang rumahnya nggak ada, yang punya rumahnya nggak ada, kalau tidak dibukain pintu, tepat. Namanya tuh tepat. Musuh-musuh gue tuh emang blow on. Buktinya rekamannya ada tuh. Yang adik gue yang namanya Edo bilang, gak bisa masuk, Ami kamu gak ada. Dokter Oki mana? Di rumahnya. Lagi sama anaknya. Lu pikir Dokter Oki laki gue, satu rumah sama gue. Jengger. Emang lu udah pernah lihat puki gue? Hah? Udah pernah lihat lu puki gue? Jengger udah pernah lihat puki gue? Ada nggak puki gue di sosial media? Jengger. Ngatain orang yang bener, yang lihat dulu. Jengger. Pernah kau lihat puki aku? Pernah lihat puki aku memang. Puki aku ada di sosial media memang. Di Google ada memang. Aku. Musuh tuh udah terpojok tuh apa aja disautin. Apa aja dikeluarin dari mulutnya. Heran. Gue punya musuh pada blow on banget, gue heran gue itu. Heran sendiri gue kadang-kadang itu. Ya Allah,
punya musuh belon-belon banget begini ya Allah.